Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan-jalan keliling dunia ya. Karena berhubung jalan keliling dunia itu cukup mahal ongkosnya, maka kita jalan-jalan virtual saja. Insya Allah mudah-mudahan cukup menghibur dan insya Allah bisa menambah ilmu pengetahuan kita atau menambah wawasan kita tentang daerah-daerah tertentu, kota-kota tertentu di dunia ini. Terima kasih, selamat mengikuti. Teman-teman semua, kita ketemu kembali di acara jalan-jalan keliling dunia. Kali ini kita akan menuju tembok besar Cina, tembok besar Tiongkok. Tembok besar ini cukup terkenal, dibuat pada zaman dinasti Ming. Dibuat pada zaman dinasti Ming, tembok itu dibangun di puncak bukit sepanjang 8 km lebih untuk melindungi serbuan dari bangsa lain ke bangsa Cina pada saat itu. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat seperti apa temboknya dan di mana lokasinya. Ternyata ada di sini. Jadi kalau kita lihat di Google, gambar tembok besar Cina itu kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan jalan-jalan dan mendarat di sini. Cuman ini situasinya sudah tidak seperti ini lagi. Ini mungkin pada saat dia masih sangat bagus ya. Sekarang itu sudah banyak yang rusak, ditumbuhi tanaman-tanaman yang sudah tua dan tidak terurus seperti itu. Kita lihat sejarahnya sebentar ya. Oke, sejarah ini kita bacakan sebentar ya. Tembok besar Tiongkok atau tembok raksasa Tiongkok. Dengan makna harfiah yang sederhana, artinya tembok panjang. Tembok panjang yang dikenal di Tiongkok dengan nama tembok sepanjang 1000 li adalah bangunan terpanjang yang pernah diciptakan manusia yang berlokasi di Tiongkok. Tembok besar Tiongkok dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dan pada tahun 1987 bangunan ini dimasukkan menjadi daftar situs warisan dunia UNESCO. Tembok besar Tiongkok tidak panjang terus-menerus, tetapi merupakan kumpulan tembok-tembok pendek yang mengikuti bentuk pegunungan Tiongkok Utara. Pada tanggal 18 April 2009, setelah diinvestigasi secara akurat oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, diumumkan bahwa tembok raksasa yang dikonstruksikan pada dinasti Ming. Dinasti Ming adalah dinasti satu dari 2 dinasti yang didirikan dari pemberontakan petani sepanjang sejarah Tiongkok. Dinasti ini adalah dinasti bangsa Han yang terakhir yang memerintah setelah dinasti Song pada tahun 1368. Sudah lama sekali ya berarti ya. 1368 Masehi, sekarang tahun 2021, sudah berapa tahun? 700 tahun lebih lah. Zhu Yangzhuang berhasil mengusir bangsa Mongol kembali ke utara. Jadi ini serbuan bangsa Mongol, makanya tembok ini dibangun. Menurut catatan sejarah, tembok panjang dibangun oleh Ming barulah dikenal dengan istilah Changcheng atau tembok besar atau tembok panjang. Sebelumnya istilah tersebut tidak ditemukan. Istilah tembok besar Tiongkok dalam bahasa Mandarin adalah Wan Li Changcheng, bermakna tembok sepanjang 10.000 li. Pada masa sekarang istilah ini resmi digunakan. Kemudian dan seterusnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa tembok besar Tiongkok lebih panjang daripada rentang saat itu yang diketahui. Menurut pengukuran panjang keseluruhan tembok mencapai 8.850 km. Proyek tersebut juga telah menemukan bagian-bagian tembok lain yang panjangnya 359 km, parit sepanjang 2.232 km. Oh, jadi ada tembok, ada parit ya. Paritnya sampai 2.232 km. Masya Allah, 2 kali Pulau Jawa panjangnya. Serta pembatas alami seperti perbukitan dan sungai sepanjang 2.232 km. Masya Allah. Jadi rentang rata-rata tembok besar Tiongkok adalah 5.000 km. 5.000 km 5 kali panjangnya Pulau Jawa kurang lebih. Umumnya
dikutip dari berbagai catatan sejarah. Jadi total sebenarnya panjang itu sekitar 5.000 meter, 5.000 kilo. Luar biasa pekerjaannya orang Cina ya. Oke, kita mulai saja. Kita telusuri ada di manakah gerangan tembok itu. Nah ini, jadi kalau kita lihat di titik-titik ini kelihatan ini tembok itu mungkin dari sepanjang ini nih. Nggak tahu di sebelah mana dulu dinasti Ming-nya yang akan menyerang gitu. Mungkin orang perkampungan di daerah sini zaman dulu namanya negara atau apa kali ya. Nah di sini kan ada, sekarang tuh ada komunitas atau pendudukan. Jadi di sini juga ada mungkin yang bertahan tuh yang sebelah sini barangkali, supaya tidak diserang oleh penduduk di sebelah utara. Maka dinasti Ming membangun tembok sepanjang 8.850 km. Jadi kelihatan di jejaknya di sini nih ya. Jejaknya di sini sampai terus ke sini. Nah ini habis ini kita nggak tahu nih beloknya kemana. Nah bisa sampai ke sini, jauh sekali ya, jauh betul. Kita akan lihat titik-titik biasanya yang banyak share-nya seperti ini nih, itu yang bagus untuk dilihat. Coba seandainya kita jalan-jalan ke sini, mungkin kita akan naik mobil sampai ke desa terakhir ini, habis itu jalan kaki naik. Terus sekuat kita mau kemana itu sepanjang 8.000 km. Oke, kita coba lihat di daerah sini dulu. Nah ini kelihatannya banyak titik-titik yang di share. Kita coba turun di tengah ya. Lalu mana dia? Nah ini dia temboknya ya. Kita kalau sudah di dekat sini ngelihatnya seperti ini. Kita sudah turun di tembok Cina, ini salah satunya yang bisa kita lihat. Nah itu dia, jadi banyak pengunjungnya. Orang Cina sendiri masih sangat penasaran dengan tembok ini. Ini kelihatan orang Cina ini yang turun ke sini. Nah itu dia. Oke, kalau dilihat di sekitar memang bukit, jadi ini puncak bukit ini. Puncak bukit cukup dingin sepertinya. Kita coba yang paling atas seperti apa. Oke, ini ada orang yang sedang menaiki. Ini bentengnya barangkali ya, benteng maksudnya itu seperti tempat peristirahatan penjaga gitu. Sementara ini adalah temboknya. Nah temboknya sepanjang ini nih, itu nanti kelihatan tuh jauh sekali sampai 8.000 kilo, nggak tahu sampai kemana puncaknya sebelah mana gitu, kita nggak ngerti. Jadi temboknya seperti ini. Nanti kita akan melihat tembok yang sudah rusak ya. Ini itu yang tadi kita sudah kesini. Ini kita lihat yang di atasnya. Ada tembok-tembok yang sudah rusak, tidak terurus ya. Siapa yang sanggup mengurus tembok sepanjang ini, sepanjang 8.000 km atau 5.000 kilo lah yang tadi dibilangin, total 5.000 kilo. Siapa yang sanggup untuk pelihara? Luar biasa ini pemerintah Cina pada zaman dulu. Oke, ini bagian dari tembok yang sudah kita lihat. Kita tinjau daerah lain ya. Ini yang daerah sini nih. Ini kelihatannya. Nah, di sini juga banyak. Tapi banyak kabut. Kenapa kabutnya nggak bisa hilang ya ini ya? Coba nggak usah ada kabut deh. Oke, kita lihat yang ini. Tengah-tengah tembok. Nah, itu dia. Ini gendong 2 orang atau bagaimana nih? 1 ya. Ini temboknya, terus ke sana masih jauh. Pakai sepatu
pakai sepatu kantoran, capek atau kesini pakai sepatu kantoran gitu ya. Nah ini orang Cina loh. Nah ini bukan, ini orang kita lah ini, selain Cina. Oh enggak, Cina juga ya. Oke, nah ini ditutupin orang pemandangan sebelah sininya. Kita lihat di bagian yang jauh ya, bagian yang jauh. Aduh, jangan ada kabut dong. Gimana nih, putih semua. Oke, kabutnya hilang. Kita, aduh, kabut lagi. Ini nggak kelihatan titiknya nih, kita tunggu kabut. Oke, awannya sudah hilang, kita coba intip yang ini ya. Kita coba intip. Wah, kabut banyak banget. Nah ini dari mana nih? Itu dia, seperti itu tuh puncak gunungnya. Nah ini kelihatan sekali kalau sudah tidak terurus. Ada orang yang berusaha untuk lewat itu, mencapai benteng yang ini. Jadi sudah ditumbuhi tumbuh-tumbuhan, kemudian temboknya udah rusak, tidak terpelihara lagi. Nggak sanggup kali pelihara ya, terlalu banyak, terlalu panjang. Nah ini kelihatan sudah rusak. Tapi ada juga yang sampai ke sini, penasaran. Ini di puncak yang cukup tinggi, ini 900 meter dari permukaan laut. Kalau Anda kenal Gunung Panderman di Batu, Malang, Jawa Timur, itu tingginya 900 meter. Seperti inilah kira-kira tingginya. Oke, itu temboknya sudah rusak ya, karena mungkin terlalu jauh dari pemukiman. Terlalu jauh mungkin dari pemukiman, makanya tidak terpelihara. Oke, sekarang awannya tidak ada. Oke, ini awannya sudah tidak diaktifkan. Tadi awannya aktif. Ada data pergerakan awan 24 jam terakhir. Jadi kadang-kadang repot kita ngeliat awannya. Kita nggak pengen lihat awan, mau lihat pemandangan. Kita coba cari yang ini ya, yang banyak orang nge-share gambar, itu biasanya bagus. Kurang lebih ini kita coba dulu. Oke, ini di daerah. Nah ini masih bagus, ini masih lumayan, walaupun sudah banyak tumbuh-tumbuhan yang merangsek ke dalam ya. Nanti lama-lama tidak terurus ini. Seperti yang di ujung tadi sudah sempat kita lihat. Di ujung sudah sempat kita lihat, sudah banyak bangunan yang dihancurkan oleh tumbuhan. Ini masih bersih, masih sangat bagus untuk dikunjungi. Jadi ini dari sini kelihatan ke sini, turun terus. Jadi tembok itu dibangunnya di puncak. Luar biasa, nggak tahu kemana lagi ke situ tuh. Luar biasa kan? Oke, kita cari yang lain. Kalau di share banyak orang biasanya bagus. Nah ini tikungan ini. Ini kita cari di lembah ini coba ya. Oke, alhamdulillah masih bagus, masih bersih banget. Tidak ada. Oke, luar biasa, kita bisa melihat cerah sekali ya di turis nih. Oke, salah satu titiknya itu kalau kita zoom lebih jauh lagi itu masih sangat panjang. Tadi kita sudah pernah lihat di daerah sini, kita coba daerah sini nih. Maaf ya.
Jangan di ini tapi ya, jangan di benteng nanti nggak bisa lihat apa-apa. Kita lihat yang ini deh. Oke, lihat tuh, masya Allah. Jadi ini terus ke sini, turun, belok, naik terus itu pojok ke situ. Nanti kita telusuri dari atas kalau mungkin ya kelihatannya. Terus luar biasa, 5.000 km kalau disatukan. Kalau dipotong-potong sesuai jaraknya 8.850 km. Jadi karena ada tidak semuanya tembok, jadi ada yang bukit alami dibuat sebagai pembatas, ada parit. Masya Allah. Oke, kita cari tempat lain lagi. Ini juga jalan-jalan ya. Ini bisa proses. Tadi kita sudah lihat, yang ini kita sudah lihat tuh, ruas yang ini. Ini seperti berakhir di sini. Ada apa ini? Oke, kita lihat yang ini. Ini kelihatannya di ujung yang tidak terurus kah? Halo. Nah, ini ya benar di ujung. Ada bentengnya. Jadi keluar dari benteng, keluar sebelah sana, kelihatan tembok seperti ini lagi. Ada orang-orang misterius ini muncul di tembok. Ini adalah orang ini juga kelihatannya ini. Pas lagi di sini di foto, pas lihat ini kena foto. Tapi dia seperti orang misterius yang hilang ke dalam tembok. Dan ini kepalanya juga hilang. Sedangkan ini ada orang di dalam orang. Jadi ini adalah proses penggabungan foto yang banyak ya. Karena foto ini adalah foto panorama 360 derajat di-share oleh Marcel Kuo. Jadi setelah digabung-gabung sekian banyak foto, ada yang keambil badannya, ada yang kepalanya hilang, seperti ini kepalanya hilang, masuk ke dalam tembok. Ada yang masuk ke dalam tembok. Jadi ini bentengnya seperti peraduan, tempat istirahat, penjaga, kemudian keluar ke sana benteng lagi, tembok lagi. Coba bayangkan lah, 700 tahun yang lalu ada orang yang mampu membangun seperti ini sepanjang 8.850. Luar biasa. Nah ini kita nggak tahu alurnya kemana ya. Jadi kalau lihat dari titik-titik ini, di sini dia belok ke atas, terus sini turun lagi. Nah nyampe ke sini sudah nggak jelas. Pakai ini juga bagian dari tembok Cina. Pakai ini juga bagian dari tembok Cina. Kita intip aja ya, siapa tahu iya ini udah di ujung sekali kelihatannya. Benar. Ini masih tembok Cina tuh, masih tembok. Ini tuh ada orang yang kehilangan badannya pindah ke sini. Woi, banyak di sini ternyata pengunjungnya. Tapi ini akses dari mana ya? Apakah sudah jalan ribuan kilometer baru sampai ke sini? Jadi kalau mau jalan-jalan ke sini, ini kudu harus pintar mencari posisi ya. Karena kalau kita dapat posisi ini, terus mau jalan 5 kilo atau 8 kilo itu ke ujung itu mungkin cukup jauh ya. Takut nggak nyampe ya. Jadi cari aja posisi yang enak gitu. Posisi yang enak disurvei dulu seperti kita sekarang survei. Nah kalau kita sekarang lihat ya, kita kecilin. Ini yang tadi kita lihat yang paling ujung itu ternyata daerahnya daerah yang temboknya sudah rusak, pemandangan juga kurang bagus. Nah yang daerah sini ini yang bagus, yang pemandangannya bagus, tembok-tembok ini juga masih bagus di daerah sini. Daerah sini nih, seandainya mau survei kita lihat aja, misalnya naik mobil tuh kita turunin di mana coba? Mungkin di kampung ini Yingbei Gouchun atau Mutian Valley. Nah,
kita mendaratnya di Mutian Valley. Mungkin dari Mutian Valley ini naiknya ke tembok tuh nggak jauh kalau ngeliat dari sini ya. Tapi kalau seandainya kita turun di sini, Lian Hua Chiun itu jauh, dari sini ke sini jauh, ke temboknya jauh, kurang lebih seperti itu. Kita intip aja daerah sini ini seperti apa sebenarnya. Daerah terdekat ke tembok ini anggaplah ini ya, dari sini mungkin naik ke sini nih, mungkin di tangga. Nah ini kalau seandainya kita tadi naik turun di mana tadi ya lupa namanya, turun di sini mungkin ini seperti awal-awalnya nih, jadi semacam peraduan awal sebelum naik ke tembok Cina itu seperti ini. Nah ini mungkin ini tangga akses ke atas ya, tangga akses ke tembok Cina ini mungkin dari sini nggak jauh, tapi kalau desa yang tadi yang lain jauh sekali. Coba lihat lagi ya, kita selidiki. Tadi kita, nah ini kan dari sini nih naik ke sini nggak jauh ini, dari sini tadi nggak jauh ke sini kita. Tapi kalau seandainya kita turun di desa sini ini cukup jauh, mungkin capek nih jalan kakinya dari sini nih. Nah ini Mutianyu Great Wall, Scenic Area Ticket. Jadi jangan sampai lupa kalau mau ke sini harus dikasih tanda dulu mau kemana ini. Atau ingat-ingat ini Mutian Valley cukup dekat, Mutian Valley cukup dekat ya. Kita intip titik ini, titik terdekat satu lagi. Kemana dia? Aku malah ke sini. Bukan ini maksudnya, tapi oke lah. Ini kita lihat juga deh. Oke, masih bagus ya. Tadi kita lihat daerah di dekat Mutian Valley, kita intip jalan naik ke atas. Nah ini Mutian Valley dekat sini tadi nih, Mutian Valley atau yang Bei Chun. Yang Bei Chun. Kita turun di sini, coba ini ada apa? Oke. Pasar jangan-jangan ya, pasar tradisional. Wow, wah kah, ini ada petunjuknya ternyata nih, bahasa Cina tapi ya. Jadi petunjuknya mungkin ini terminal, ada gambar bisnya, kita nggak tahu nih terminal bis. Habis itu jalan kaki ke atas ke tembok Cina. Nah ini dia ini petanya nih. Nah jadi ada di Julian Valley tadi ya. Sayangnya bahasa Cina semua nih petunjuk ini. Oke, di sebelah sini tadi udah lihat ya seperti itu ya. Jadi ini ada yang nge-share itu ternyata, nge-share petunjuk. Itu tadi ada di daerah sini. Jadi tadi kita turun pertama yang ini nih, yang di sini, yang tadi kelihatan ada taman, terus kelihatan ada tangga ke atas. Kita cek lagi satu titik daerah sini apa lagi ya. Julian Valley. Oke, nah ini pasar. Oke, jadi kudu melewati pasar ini ya. Pasar di dekat Julian Valley yang menuju ke tembok Cina. Oh, kan ini terminal nih. Nih, yang bawa mobil pribadi itu turunnya di sini nih. Parkir di sini nih. Parkir di sini. Habis itu baru naik ke atas. Naiknya sini nih, naik ke atas sini. Nah, mungkin ini temboknya nih, mungkin ini di atas ini nih temboknya nih. Tembok Cina ya. Oke, jadi perjalanan kita hari ini sudah sampai di sini aja. Insya Allah ya, sudah cukup untuk melihat kemegahan dari tembok Cina. Kita muter-muter dulu ya. Kita lihat titik-titiknya. Nah, ini dia tembok Cina ini. Ini tandain biru-biru.
Itu ada tulisan di tutup How Huasan River. Jadi ini tembok Cinanya yang tadi kita sudah telusuri. Di atas bukit, di puncak bukit, setinggi kurang lebih rata-rata 900 sampai 1000 meter tinggi bukitnya. Lian Chou Chun, ini Lian Chou Chun tadi. Sing Ying Chun. Nah, ini Mutian Valley. Mutian Valley ini